nanti insyaallah pengajian ini mungkin enggak kita buka kajian lagi, kajian cuman sedikit kita dengarkan bagaimana kisah-kisah daripada seorang yang menjadi Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya tambah kita cinta dengan kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tidak pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, yang sama-sama kita sedia tahu bagaimana besarnya jasa pengorbanan beliau kepada kita semua niki, hingga sampai saat ini, detik ini kita semua masih bisa duduk di sini, masih bisa ibadah, kenal iman, kenal takwa, kenal tujuan hidup kita. Itu semua berkat dan barakah daripada Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha sebanyak mungkin kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, kemudian senantiasa kita basahi terus lisan kita untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Maka insyaallah seperti biasa kita baca salawat dulu kan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita mudzakarah tentang korban dan mengingat perjuangan daripada Nabi Ibrahim dan anak beliau Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Niki di bulan Dzulhijjah niki termasuk bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 niki kita buat amal kebaikan apapun bentuknya dinilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sampai Allah sumpah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr niki, wal fajr wa layalin ashr, wal fajr, waalaikumsalam, demi masa, kan Allah sumpah, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan 10 malam. Maksudnya kata para ulama, maksudnya 10 malam ini apa? Wa layalin ashr, dan malam ke-10, maksudnya malam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana malam ini kita berada di keberapa? Malam ke-9 Dzulhijjah.
Dalam hadis Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, kata Nabi. Tidaklah hari yang mana pada hari itu siapa saja yang mengamalkan amal-amal kebaikan apapun bentuknya, mau dengan puasa, mau dengan tilawah Al-Quran, mau dengan majelis ilmu, mau dengan sholawat, mau dengan sedekah, mau dengan apa saja bentuk hasanat kebaikan, dia hidupkan di hari-hari itu atau di malam-malam 10 itu. Ahabbu ilallah, itu sangat dicintai oleh Allah, yakni ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Saking besarnya sampai disebutkan dalam Al-Quran. Perkara kok disebutkan dalam Al-Quran berarti ini perkara besar, bukan kecil. Maka mendengar keutamaan ini, para sahabat Nabi SAW bertanya, wala jihada fi sabilillah ya Rasulullah, apakah sama atau bisa membandingi dengan jihad fi sabilillah pahala? Wala jihada fi sabilillah, kata Nabi, ya masih lebih besar nilainya kalian buat amalan dari 1 Dzulhijjah sampai 10 itu ketimbang berjihad fi sabilillah. Wala jihad fi sabilillah, ya lebih besar pahalanya kamu hidupkan amalan di hari-hari itu ketimbang jihad fi sabilillah. Namanya jihad fi sabilillah ini pengorbanan tertinggi bagi seorang hamba kepada Allah, karena taruhannya nyawa jihad itu. Maka illa rajulun, kata Nabi, yang akan bisa membandingi ini, yang akan bisa membandinginya, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa amwalihi fala yarji min dzalika syai'. Yang bisa membandingi yaitu orang yang keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya berjihad fisabilillah, kemudian tidak kembali ke tempatnya kecuali namanya saja, berarti syahid. Yang akan bisa membandingi pahalanya amalan di 10 awal Dzulhijjah yaitu orang yang keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya berjihad fisabilillah dan dia tidak kembali dari perjuangan tersebut kecuali namanya saja, maknanya dia syahid fisabilillah. Di saat itu baru itu bisa membandingi pahalanya buat amal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka jangan kita sampai lalaikan niki, masih ada kesempatan 2 hari lagi niki. Maka ulama mengingatkan kita untuk puasa dari awal itu sampai akhir, sampai tanggal 9 atau tanggal Arafah itu, hari Arafah itu terakhir. Masih ada waktu besok, puncaknya ini yaitu di 9 Dzulhijjah. Pahalanya besar. Nabi SAW sabdakan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah atau disebut sebagai puasa Arafah itu sebab bisa terhapusnya dosa kita 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Ini ibu-ibu diperhatikan besok, bapak-bapak juga jangan sampai besok tidak puasa, karena besar sekali keutamaannya. Maka di antara kelebihan-kelebihan kita dengan umat-umat terdahulu di sini ini, kita ini umurnya pendek-pendek, fisiknya lemah-lemah, mudah sakit-sakitan. Beda dengan umat-umat terdahulu, kita umurnya paling pola sekarang. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur kisaran umatku Nabi sabdakan antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yazuzu dzalik, sedikit yang bisa melampaui itu. Rata-rata di bawah itu meninggal. Beda dengan umat terdahulu sampai ratusan ribuan tahun umurnya. Apalagi ibadahnya, sampai tempat ibadahnya itu bercahaya, tempat sujudnya bercahaya. Maka di antara sebab kita mulia itu di antaranya dengan amal-amal seperti ini. Amal-amal yang sedikit tapi berpahala besar. Dan kita akan menyadar diri banyak sekali dosa yang kita buat.
Belum dari mata kita macam-macam kita lihat, belum lagi lisan kita macam-macam kita omongi. Enggak ada orang enggak pernah kita omongi. Belum lagi telinga kita macam-macam gosip kita senang dengar. Belum lagi hati kita enggak ada orang yang kita benci. Semua kita benci, semua enggak kita sukai. Ini dosa kita banyak. Belum lagi ibadah-ibadah kita yang baru masih banyak berantakan. Boro-boro yang sunnahnya kita kerjakan. Maka caranya supaya kita dapat ampunan dari dosa-dosa tersebut, kesalahan tersebut, diantaranya Allah beri jalan dengan puasa Yaumul Arafah, puasa besok di hari ke-9 bulan Arafah. Insyaallah nggih. Nah, jangan sampai kelewatan lagi. Bisa menghapuskan dosa kita setahun yang kemarin itu. Piriyah tegawe dosa. Dan yang akan datang ini jak tegawe tak ampuni oleh Allah. Makanya kita jaga. Kemudian jangan makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dianjurkan lagi untuk kita buat yaitu berkorban. Dalam satu hadis juga Nabi sabdakan, "Ma'amila ibnu Adam." Tidaklah buat suatu amalan anak Adam fi yaumin nahri, di hari korban, ahabbu ilallahi min ihraqid dam, lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar, hari korban itu, melainkan menyembelih binatang korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi azmiha wa dhufuriha wa ash'ariha, karena kelak pada hari kiamat binatang-binatang yang kita sembelih, kita korbankan itu akan ditimbang pahalanya. Rambut-rambutnya yang begitu banyak itu, satu rambut itu dihitung pahala. Nah, kambing ini berapa? Ada yang pernah hitung berapa rambutnya kambing itu? Nah, pernah kita itu kan begitu banyak. Segitu juga hasanat kebaikan yang kita dapatkan. Tulang-tulangnya, kuku-kukunya itu akan menjadi hasanat kebaikan buat si pengorban tadi, orang yang mengorbankan hartanya beli kambing atau sapi untuk korban. Kemudian lanjutan hadis Nabi sabdakan, wa inna damma, dan sungguhnya darah, darah yang kambing atau sapi yang kita sembelih tersebut, la yaqa'a minallahi fi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Lebih dahulu darah itu jatuh ke ridhonya Allah sebelum jatuh darah itu ke bumi. Di sembelihan yang kita sembelih itu sebelum jatuh ke bumi sudah kita dapatkan ridho daripada Allah. Sebelum kita menyembelih, sebelum darah sembelihan itu jatuh ke bumi, dia jatuh langsung kepada ridhonya Allah. Maknanya ridho Allah akan didapatkan bagi orang yang berkorban kambing atau sapi di hari nahar tersebut. Maka jangan sampai kita ndak ikut korban. Maka kalau sekarang mungkin nggak ikut korban, ya besok ikut. Jangan sampai nggak ikut. Caranya supaya apa? Memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengorbankan dua kambing. Beliau niatkan, satu saya korbankan ini untuk saya dan ahli keluarga saya. Nah, satu ini untuk seluruh umatku sampai hari kiamat. Ini maksudnya seluruh umat, ini maksudnya umat yang betul-betul nggak mampu, sangat-sangat miskin sekali, untuk biaya hidupnya aja nggak bisa, apalagi untuk korban. Nah, ini yang telah dapat tanggungan. Tapi kalau kita yang punya kelebihan harta, beli motor bisa, beli HP bisa, beli ini bisa, insya Allah itu bisa korban itu. Kalau mau sungguh. Maka kalau sekarang belum bisa korban, nyicil mungkin sehari. Insya Allah kalau setiap minggu itu ngumpulin 50.000, insya Allah kalau nggak bisa tahun depannya itu lebih, insya Allah bisa kalau mau sungguh-sungguh. Kalau mau sungguh-sungguh, HP saja kan ya, HP kita pecah misal, jatuh rusak, insya Allah seminggu sudah bisa diganti. Enggak peduli mau ngutang kayak mau apa, yang penting bisa. Nah, padahal HP ini apa sih manfaatnya? Sedangkan kalau binatang korban ini akan menyebabkan kita bisa terselamat kelak di akhirat. Maka niatkan dari sekarang, niatkan. Kalau nggak bisa sekarang ya ngumpulin sedikit-sedikit, insya Allah.
akan bisa, sehingga kita bisa korban meraih keutamaan. Orang-orang yang punya kelebihan harta, kecukupan, kok enggak mau berkorban, ini sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, tapi yang kelebihan rezeki lah kok dia milih berkorban, padahal manfaat korban untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk kemaslahatan diri dia, untuk akhiratnya. Maka kalau kita korbankan, kita dianjurkan juga mengambil binatang korban sepertiganya, selainnya kasih fakir miskin. Bukan nggak boleh, boleh si pengorban itu mengambil harta korbannya, daging korbannya hanya sebatas 3%, jangan selebihnya, jangan. Nabi juga pernah sabdakan ini wanti-wanti peringatan bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, terus dia nggak mau korban, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kita, enggak, kasihan dengan kita, kok diberi titipan harta banyak kok nggak mau korban. Makanya Nabi ancam supaya korban. Nabi sabdakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi sabdakan, siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah cukup untuk keperluan hari-harinya sampai sebulan, 2 bulan, setahunnya cukup, gajinya cukup, kok enggak mau dia berkorban, fala yaqrabanna musallana, dendik dengan sembarangan ini, dekat-dekat lihat tempat salat tuh, ada itu dendik dekat-dekat musalla dan dekat masjid, diusir oleh Rasulullah. Kalau Nabi sudah usir kita, bahaya sudah berarti. Makanya supaya minimal seumur hidup itu pernah korban walau sekali, jangan sampai enggak. Makanya insya Allah kalau cicil aja sehari misal 1000 sudah, insya Allah kalau enggak tahun besok, tahun depannya lagi, insya Allah 3 tahun ke depan sudah bisa. Insya Allah. Maka kita niatkan untuk korban, yang kita bisa korbankan. Syarat korban ini ada 5 kata para ulama. Minimal yang pertama yang harus kita korbankan itu binatang ternak, kambing, domba, kambing apapun bentuknya, semua kambing boleh, sama domba yang banyak bulunya itu, ataupun binatang ternak seperti sapi, apalagi onta itu boleh, kerbau. Kalau kuda nggak bisa, ayam, bebek nggak bisa. Yang bisa itu binatang ternak seperti kambing dan macam-macam modelnya itu, semua kambing, dan kambing biri-biri juga bisa, ataupun domba bisa, ataupun sapi pun apapun bentuknya, mau model kauke atau kambing atau sapi apapun, dan onta. Jadi itu saja yang bisa kita korbankan. Dari kambing dan sapi ini mana lebih afdal? Afdal, semuanya afdal. Tapi kalau kita melihat dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Sapi atau kambing? Kambing hasil korbannya Sayyidina Habil dulu ketika disuruh korban oleh Allah. Qabil menyerahkan hartanya yang rusak, sedangkan Habil menyerahkan hartanya yang baik, yaitu domba. Yang diterima korbannya Habil diangkat oleh Allah ke surga dombanya itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail, nggak bisa, sehingga Allah ganti dengan dombanya anaknya Nabi Adam, yaitu Sayyidina Habil, yang dibawa langsung dari surga oleh malaikat Jibril, yang ditaruh di atas tengkuknya, tidak diseret, itu domba ditaruh di sini. Saking mulianya menghormati pengorbanan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Itu yang pertama, harus berupa onta. Kalau onta ini umurannya 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun tidak boleh karena belum sempurna kalau onta. Kalau sapi di atas 2 tahun. Kalau domba ini tahu domba ya, yang ada bulu-bulunya banyak itu. Nah, itu bisa di atas 1 tahun atau lebih sedikit. Sedangkan kambing-kambing biasa yang kita kambing kacang apa namanya itu, usahakan di atas umur 2 tahun. Itu batasan umurnya. Yang pertama tadi binatang ternak nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak mencukupi syarat kalau korbannya itu apa namanya ayam atau bebek, itu nggak memenuhi syarat. Harus 2 itu. Kemudian umurannya seperti tadi, kalau onta itu di atas umur 5 tahun. Kalau kita kan nggak ada onta di sini. Kalau sapi di atas umur 2 tahun.
Kemudian kalau kambing domba ini itu bisa di atas 1 tahun, bisa lebih sedikit. Tapi kalau kambing-kambing kita di sini ini usahakan di atas umur 2 tahun. Usahakan yang kita korban itu betul-betul kambing-kambing yang super, jangan yang ecek-ecekan. Nanti malah nggak diterima. Seperti korbannya anak Nabi Adam yaitu Qabil itu. Dia serahkan buah-buahan yang layu-layu, maka Allah tolak. Sementara Habil kambingnya yang super, yang paling seger itu dikorbankan. Maka yang terbaik itu yang kita korbankan untuk Allah. Insya Allah Allah ganti nanti. Gitu. 2 syaratnya, pertama binatang ternak, kemudian umurnya, kemudian harus sehat. Tidak boleh kambing yang sakit, kambing yang pincang, kambing yang idusan, kambing yang buta. Tidak, harus sehat. Enggak boleh kambing yang terpotong dia punya tanduk. Bukan enggak boleh, enggak sempurna. Usahakan sehat semuanya, jasmani rohaninya sehat, fisiknya sehat, itu yang kita korban. Jangan yang cacat-cacat, sudah tahu sakit itu dibeli untuk korban. Nah, ini berarti menunjukkan korbannya ini kurang ikhlas. Korban yang terbaik untuk Allah itu insya Allah akan ganti. Man taraka syai'an lillah au adallahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan, mengorbankan sesuatu karena Allah, pasti akan cepat diganti oleh Allah yang lebih baik nanti. Tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sia-siakan pahalanya orang-orang mukmin. Kalau niatnya betul-betul ikhlas, Allah Ta'ala cepat nanti Allah ganti. Itu sudah 3. Kemudian lagi 2, yang keempat yaitu milik sendiri. Enggak boleh korban kambing orang. Misal sudah ngaratin kambing dengan maka disembelih korban. Sementara ini SDP punya bos kok dikorbankan, enggak boleh. Harus yang kita korbankan itu milik kita sendiri, dari uang kita sendiri. Ima itu berduit setarat mesa atau taratnya dengan bertabayar sembelih, ima tembeli. Maka yang kita korban itu harus milik sendiri dari hasil harta kita sendiri, bukan punya orang lain, bukan punya orang, nggak boleh. Kemudian yang terakhir, waktu penyembelihan. Kapan waktunya? Kalau kita Syafi'i, selepas sholat Id. Dalilnya dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, sholat dulu, selesai sholat Id, baru wanhar, nyembelih. Tapi kalau ada yang menyembelih sebelum sholat, ada sebagian yang bolehkan. Tapi kita Syafi'i dan ulama-ulama yang banyak itu berpendapat, ya korban itu selesai sholat. Turun kita dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Terakhir sampai tanggal ke-13 pas terbenam matahari tanggal 13 itu. Maghrib tanggal 13 itu terakhir sudah. Kalau selepas itu kok belum dikorban, bukan korban jadinya. Itu jadinya sedekah biasa. Maka jangan sampai binatang korban misalnya kita punya banyak, jangan sampai lewat tanggal 13 hari tasyrik terakhir itu sampai maghrib itu kok masih ada yang belum disembelih, maka itu bukan lagi binatang korban jadinya, sedekah biasa, hilang pahala korbannya. Maka caranya gimana? Sembelih aja itu semuanya. Nanti dagingnya masukin kulkas. Jangan enggak disembelih sampai lewat waktunya terus belum disembelih, wah bukan binatang korban jadinya seperti itu. Harus sembelih dulu minimal ya hari pertama, hari tasyrik pertama 11, 12 itu. Kalau memang los sampai tanggal 13 hari tasyrik itu, Dzulhijjah itu, jangan sampai lewat maghrib, karena hitungan bulan atas ini atau bulan apa namanya? Bulan Hijriyah niki sampai maghrib. Beda kalau Masehi, kalau Masih kan jam 12 malam. Kalau hitungan bulan agama ini, bulan Hijriah ini sampai maghrib. Maghrib itu sudah berganti hari sudah. Kok maghrib tanggal 13 Dzulhijjah kok belum disembelih sebagian kambingnya, bukan lagi jadi binatang korban sudah. Kalau disembelih di Isya jadi sedekah biasa sudah jadinya, hilang pahala besar daripada korban tersebut. Insyaallah ya. Nah, jadi itu diantara kurang lebih daripada korban. Kemudian diantara sunnahnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man dakhala al-ashru min Dzulhijjati thumma arada ahadukum an yadhha fala yamas jilduhu wa sya'ruhu hatta udhiyah. Jika masuk
10 daripada bulan Dzulhijjah, kemudian di antara kalian ada yang berkorban, ingin berkorban, maka jangan kalian memotong rambut dan kulit sehingga kalian menyembelih korban. Nah, ini ada banyak khilaf para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya bukan yang punya kambing itu, yang tidak boleh potong kuku, potong rambut, potong bulu. Yang nggak boleh dipotong maksudnya binatangnya, bukan orangnya. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Maksudnya bukan orang yang korban itu nih, kambingnya jangan sampai diambil dia punya. Ini belum selesai, ini masih ada kelanjutannya. Yang tidak boleh itu dipotong bukan kukunya si pengorban itu, misalnya yang korban. Nah, bukan kukunya tiang, tapi kambingnya itu jangan diambil rambutnya, jangan diambil kulitnya, jangan diambil kutunya, karena setiap itu akan datang hasanat kebaikan. Bikulli sya'riyah hasanatun, disebutkan dalam riwayat Tirmizi kalau nggak salah, di Ibnu Majah itu setiap helai rambut dari binatang itu berupa satu kebaikan. Kalau kita potong sebelum dikorban, nanti hilang kebaikannya itu. Kita ambil kukunya, kita potong, hilang nanti kebaikan. Nah, ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua ini adalah orang. Nah, di antara yang dua ini mana yang masyhur? Yang masyhur yang nomor 2. Yaitu orangnya. Orang yang hendak berkorban itu mulai dari masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti selesai korban, sunnahnya ini bukan haram. Kan disunahkan dia jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong bulu-bulu dan sebagainya. Biarkan. Ini khusus bagi yang mau korban. Kalau sendiri sendiri korban ya harus peleng. Nah, harus dipotong. Sunnah itu kalau kita mau sholat itu potong kuku, potong rambut, potong bulu-bulu dan sebagainya. Tapi bagi yang mau korban ini, mungkin ada seseorang di antara teman kita korban, maka ketika dia serah kambing ke tempat penjaga itu untuk dikorban, maka dari awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai selesai sholat Id, sampai selesai disembelih, baru diperbolehkan dia untuk potong kukunya, potong bulu-bulunya dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bukan manusianya yang nyembelih itu, tapi binatangnya. Tapi yang paling kuat pendapat sebagai demikian dalam kitab Mirqat Mafatih, syarah daripada kitab Mishkat, yaitu orangnya. Karena Nabi sendiri sudah juga mengatakan, disebutkan dalam riwayat Nabi tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya sampai selesai penyembelihan. Jadi seperti itu. Ini yang kita ambil yang kuat, orangnya, kitanya yang korban ini. Bagi yang tidak korban ya silahkan. Jadi seperti itu. Maafum insyaallah ya. Nah, sedikit daripada korban. Kemudian yang terpenting adalah dalam korban ini kita mengingat kisah daripada korban ini. Kita tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diantara sebabnya digelari oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah, digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena diantara amalan beliau yaitu senantiasa menyempurnakan perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan hanya mengerjakan perintah Allah, tapi disempurnakan perintah Allah itu. Bukan sekedar kerjakan, tapi disempurnakan sesempurna-purna mungkin. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Setiap datang kepada beliau perintah Allah yang datang kepada beliau, apapun itu berat ringannya, beliau tidak pernah katakan nanti dulu onde atau bah ditunda, wala semenit dek, langsung segera itu kerjakan. Fa'atammahun, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena besarnya pengorbanan Ibrahim itu enggak pandang-pandang bulu, kalau itu perintah Allah langsung beliau kerjakan. Maka pantas beliau, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau wahai Ibrahim menjadi pimpinannya manusia. Satu-satunya syariat yang masih kita boleh gunakan di samping kita menjalankan syariat Nabi Muhammad, namanya kan Nabi Muhammad inilah syariat yang harus kita gunakan. Selain itu enggak boleh, kecuali syariatnya Nabi Ibrahim masih boleh kita kerjakan. Kan jamaah-jamaah haji ini kebanyakan syariat yang pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ibrahim. Antara Safa dan Marwah itu 7 kali kita sa'i antara Safa itu kan
mengisahkan tentang pengorbanan Siti Hajar dalam mencari air zam-zam. Kemudian juga korban, kemudian ngelontar itu kan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika hendak menyembelih itu ada setan yang menggodanya, maka Nabi Ibrahim dan Ismail lempar itu setan mengganggalkan rencana kita untuk ibadah kepada Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka masih kita diarahkan oleh Allah untuk mengikuti sebagian daripada syariat-syariat yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang luar biasa, banyak sekali pengorbanannya, maka diangkat jadi pimpinan karena besarnya pengorbanan beliau. Coba kita dengarkan kisah beliau ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Udah hampir 80 tahun enggak punya anak. Mandul istrinya Siti Sarah enggak punya anak. Sementara Masya Allah berharap beliau dengan istrinya Ibrahim ini punya anak supaya ada yang melanjutkan perjuangan beliau. Sampai umur seperti itu, sampai putus harapan ya sudah, saya enggak akan bisa hamil sudah. Dengan perintah Allah turun, Nabi Ibrahim disuruh untuk menikahi dia punya budak yaitu Siti Hajar. Allah perintahkan. Maka bagi Nabi Ibrahim ini berat mau nikahin daripada budaknya ini. Karena takut nanti menyakiti hati istrinya yang pertama Siti Sarah. Berat, tapi ini perintah Allah. Maka izin, hai suami istriku, boleh aku nikah dengan ini? Karena Nabi Siti Hajar juga, aku enggak bisa juga, kamu enggak apa sudah nikah dengan ini. Diizini nikah. Berapa bulan hamil, kemudian lahir seorang anak yaitu Nabi Ismail. Terasa di hatinya Siti Sarah ini ada sedikit cemburu, biasa manusia kan, manusia cemburu. Lihat kok udah dengan aku lama Ibrahim tapi kok enggak punya anak, ini baru-baru udah punya anak. Nah, sudah Ibrahim, hai suami kamu bawa udah pergi nih. Aku enggak kuat ngelihatnya ini budak ini kok sekarang sudah punya anak mendahului aku. Kamu bawa dia bawa bakal ini tinggalkan sudah saya. Enggak kuat saya, enggak bisa sabar saya, itu manusiawi. Memang Nabi Ibrahim itu berat sebenarnya mau tinggalkan tapi ya sudah karena ridho istrinya juga. Takut menyakiti istri yang pertama dibawa Nabi Ismail. Itu juga perintah Allah, dibawa sampai ke tempat yang disebut dengan sebutan Bakkah. Makkah itu dulu namanya Bakkah. Itu pun berat. Nabi Ibrahim berangkat melintas padang pasir dari tempat yang jauh menuju ke Bakkah. Sampai di sana udah perbekalan habis, panas lagi, datang perintah Allah lagi. Apa perintah Allah? Nah, apa perintah Allah selanjutnya? Tinggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih merah itu, masih merah, buruk-buruk mingguan lahir, masih bayi merah. Melintas padang pasir, datang perintah Allah, ya Ibrahim, perintah dariku, kau tinggalkan istrimu Hajar dan anak Ismail di tempat yang tandus ini. Allah, itu kan Masya Allah. Marah-marah itu, ya Allah, ini dan Allah Ta'ala ini setan lah itu pegawai. Aku terus datang itu aja. Jadi Nabi Ibrahim katakan harus bentar perintah Allah. Nabi Ibrahim kalau sudah perintah Allah, tidak mikir-mikir. Walau itu istri anaknya ditinggalkan. Nah, ini hebatnya. Maka beliau dikatakan sebagai Nabi yang fa'atammahun, yang senantiasa sempurnakan, bukan dikerjakan perintah Allah itu, tapi disempurnakan oleh beliau. Ketika datang perintah Allah untuk tinggalkan istrinya di tempat fi wadin ghairi zar'in, di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada di sana tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada air, tidak ada, yang ada hanya batu tok, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ditinggalkan Nabi Ismail yang masih merah dan istrinya Hajar, bekal habis. Tapi Nabi Ibrahim ini Nabi, ketika datang perintah Allah enggak mikir-mikir, ditinggalkan langsung. Tidak ditengok ke belakang, enggak tengok-tengok, langsung pergi, lepas pergi. Sampai Siti Hajar kaget, ya Ibrahim, hai suamiku, kok teganya kamu tinggalkan kami di sini di tempat yang seperti ini? Gitu. Tidak ada bekal habis. Loh saja Nabi Ibrahim dia. Nah, kalau saya perintah Allah itu enggak peduli apa-apa, nih hebat Nabi Ibrahim. Sampai dipanggil, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Sampai 3 kali Siti Hajar mengatakan seperti itu. Sampai terkeluar di lisan mulia beliau mengatakan, ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza, wa Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami?
Iya, kata Nabi Ibrahim. Tidak ditengok. Iya saja gitu, hadap sana. Karena takut kalau tengok nanti malah kasihan, tidak jadi menjalankan perintah Allah. Sehingga apa? Nabi Ibrahim pun berjalan. Maka dijawab oleh istri beliau, wahai Ibrahim, kalau memang ini betul perintah Allah, idzan la yudhi'an Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kita di sini. Maka betul, mantap sudah Siti Hajar, pasti insyaallah, pasti karena ini perintah Allah, dia pergi suamiku untuk berjuang, pasti aku tidak akan disia-siakan Allah. Maka betul. Air susu sudah habis, Ismail kepanasan, enggak ada perpohonan, enggak ada lagi tempat, air kering enggak ada semua. Sampai dilepas Ibrahim Ismail yang masih merah itu, kemudian beliau Siti Hajar lari ke barat, ke timur, sampai 7 kali. Maka dia dijadikan sebagai tempat sa'i antara Safa dengan Marwah. Dilihat kayak ada air ke Safa, sampai Safa tidak ada air, lihat ke Marwah kayak ada air, kada ada apa namanya, fata morgana air itu, kesana enggak ada, sampai muter 7 kali, sampai kelelahan. Ya Allah, air susuku habis, bekalku habis, anakku Ismail kehausan sangat, bantu aku ya Allah. Maka datang pertolongan Allah. Maka pelajaran buat kita, jangan sampai kita andalkan. Maka tatkala kita masih andalkan kemampuan kita, itu susah Allah datangkan pertolongannya. Masih aku kuat, aku masih bau, aku masih kuat, aku masih pandai. Nah ini susah akan pertolongan Allah. Kayak Siti Hajar itu, di pelajaran. Kalau masih andalkan kekuatannya, minta nyari-nyari air, susah. Tapi tatkala lemah sudah, ya Allah aku enggak mampu, aku lemah, aku kelelahan, kecapean, saya enggak mampu untuk cari air lagi. Selepas dia nafikan kekuatannya, baru Allah datangkan pertolongannya. Maka kalau kita mencoba datangkan pertolongan Allah kepada kita, jangan libatkan kemampuan kita, nafikan, anggap kita enggak bisa apa-apa. Sejati memang seperti itu semua dari Allah. Maka dari hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air Zam-Zam yang mengalir terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian Masya Allah, Nabi Ibrahim tinggalkan beliau punya anak itu bukan sebentar, ditinggalkannya sampai 17 tahun lagi ditinggalkan. Masih ada waktunya? Masih. Nah, aja sedikit lagi, ada 17 tahun ditinggalkan. Dan di Makkah itu asbab daripada adanya air, banyak kafilah-kafilah yang melewati tempat itu, lihat ada burung-burung terbang, berarti di sana ada kampung. Ternyata lihat ada Siti Hajar dengan anaknya Ismail, sehingga mereka izin tinggal di sana. Sehingga terbentuklah satu kampung namanya Kampung Bakkah. Maka selepas 17 tahun Nabi Ibrahim tinggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang kering itu, datang perintah Allah, ya Ibrahim, sudah waktunya kamu sekarang pulang ke anak dan istrimu untuk menengoknya. Maka Ibrahim pulang, ditengok. Sudah sampai ke Bakkah, berjumpa dengan anak istri yang sangat dirindu-rindukan. Masya Allah, satu-satunya anak yang beliau dapatkan dari Siti. Tapi selepas itu dari Hajar pun banyak keluar anaknya. Maka tatkala sampai ke rumah, Masya Allah, melihat Nabi Ibrahim anak Ismail yang begitu lincah, yang ganteng, luar biasa, terobati kesedihan kerinduannya. Begitu juga istrinya yang melihat suaminya, Masya Allah. Tatkala baru 1 hari 2 hari senang berjumpa dengan anak kesayangan beliau Ismail, malam-malam mimpi lagi Nabi Ibrahim. Mimpinya dahsyat, ujiannya lebih berat lagi ketimbang yang meninggalkan istrinya di tempat kering kerontang. Maka malam-malam 2 hari 2 kali malam itu berturut-turut mimpi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang baru-baru 2 hari mereka bertemu. Belum mereka puaskan lepas rindu mereka, datang perintah Allah malam-malam. Maka Nabi Ismail malam-malamnya dipanggil, Ismail, sini anakku. Disebutkan dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, anak kesayanganku, aku mimpi 2 kali ini. Aku diperintah oleh Allah untuk sembelih kamu. Allah. Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Nah, Nabi Ismail sudah biasa ditarbiyah untuk agama, tidak banyak pikir. Kalau ini perintah Allah, if'al ya abad, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Hei bapak, kalau itu perintah Allah, cepat kerjakan, jangan dirambat-lambatkan, nanti orang marah. Oh, itu hebatnya Ismail, langsung Masya Allah bersyukur. Nah, kebetulan singkat cerita, ya persiapan sudah paginya mereka
bersih-bersih, persiapan bawa pisau, sembunyikan, tidak diberitahu ibunya. Izin aja, wahai suamiku, aku mau bawa Ismail untuk pergi jalan-jalan. Ternyata bagaimana bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk disembelih. Berangkat sampai ke tengah perjalanan, karena ini pengorbanan Nabi Ismail ini sangat besar nilainya di sisi Allah, maka iblis gak suka diganggu. Ibrahim, kenapa kok anak yang begitu lincah kamu sayang kok kamu mau sembelih? Kamu mikir, kata iblis, anak yang baru kau sayangi, cintai, kau baru ketemu berapa hari kok kamu mau sembelih, gila kamu, katanya. Maka Nabi Ibrahim katakan, hai Ismail, lempar. Itu iblis mau gagalkan rencana kita, mau ibadah dilempar. Maka itulah disebutkan sebagai jumroh ulah namanya. Kemudian perjalanan lagi, diganggu lagi Ibrahim, kenapa kau buat seperti itu? Gila kamu, kau mau sembelih anakmu. Hei Ismail, lempar lagi. Sampai 3 kali lemparan dilempar, maka jadi ula, wusta dan aqabah. Ini bagi jamaah haji itu pasti kebagian rukun daripada haji, sampai ke tempat penyembelihan. Maka di sana masya Allah luar biasa, begitu rindunya sayangnya Nabi Ibrahim memandang anaknya. Ismail pun memandang bapaknya, masya Allah. Baru ketemu sekarang berpisah lagi, bukan berapa, tapi selama-lama disembelih kan sudah mati, apa kalau ketemu lagi di dunia. Maka sebelum disembelih itu Nabi Ismail pesan, wahai bapakku, usika bi Asya, wahai bapakku, aku wasiat kepada engkau sebelum kau sembelih aku ini, tolong bapak ikat aku punya tangan, tolong tutup aku punya mata, supaya nanti ketika engkau sembelih itu aku kesakitan, engkau enggak kasihan. Supaya kau enggak kasihan, nanti kalau kau kasihan berhenti jadinya aku sembelih. Kemudian tolong nih bajuku yang kena darah ini hadiahkan kepada ibuku supaya ada kenang-kenangan. Maka Nabi Ibrahim begitu sedihnya, masya Allah. Tapi gembira, sedih campur bergembira. Sedihnya kenapa? Pisah dengan anaknya. Gembiranya karena hebatnya anak ini yang bantu beliau untuk menghidupkan perjuangan agama Allah. Maka betul disembelih berapa kali, potong-potong, turunlah perintah Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, wa nadaina wa ya Ibrahim, wahai Ibrahim, cukup sudah, cukup pengorbananmu. Wahai Jibril, ambil kibas yang dulu dikorbankan Habil, bawa ke dunia sebagai ganti penyembelihan Nabi Ismail. Sehingga singkat ceritanya, yang disembelih bukan Nabi Ismail, diganti oleh Allah dengan kibasnya Sayyidina Habil. Jadi masih panjang ceritanya, singkatnya seperti itulah. Intinya kalau kita mau jadi orang yang mulia di dunia, maka carilah kemuliaan dengan dekat kepada Allah. Kalau kita mulia seperti Nabi Ibrahim ini, Allah jadikan pemimpin sampai hari kiamat, anak keturunan beliau semua jadi nabi. Sampai Nabi kita Muhammad ini keturunan dari Nabi Ibrahim, dari silsilah Nabi Ismail. Jadi Ismail ini punya anak terus-terus yang melahirkan Nabi Muhammad. Jadi intinya kalau kita mau jadi mulia, maka sebesar apa susah payah kita untuk agama ini, maka seperti itu Allah akan memuliakan kita. Insyaallah ya, mudah-mudahan kisah singkat dan beberapa tadi yang kita muzakarahkan mengenai korban ini kita bisa pahami dan kita bisa amal dan sampaikan. Insyaallah ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Iya. 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 Jadi urusan masalah kapan mulai puasa, kapan mulai Arafah itu kita serahkan sudah kepada pemerintah. Karena patokan awal Ramadan atau awal Dzulhijjah itu bukan amalannya, tapi bergantung keadaan hilalnya itu. Bisa jadi di sana kelihatan duluan, di sini belum, itu bisa jadi. Jadi bukan karena amalan mentang-mentang sudah wukuf di sana berarti kita sekarang puasa, enggak. Kalau kita belum nampak di sini ya enggak boleh. Kita patokannya bulan. Kalau sudah nampak di sini baru kita. Walaupun di sana sudah orang wukuf, tapi kalau di tempat kita sudah diteropong sama pemerintah dengan rencana belum nampak, masih sedikit lagi mau nampak, ya tetap kita enggak boleh kan patokannya lihat hilalnya itu. Maka serahkan sudah itu kepada pemerintah. Itu tertibnya sudah zaman Nabi juga dulu yang menentukan masalah-masalah seperti ini yaitu para khalifah, para pemimpin di saat itu.
karena dia punya alat yang canggih, yang bagus, yang hebat, dan di sana juga banyak para ulama. Kita ini sebagai makmum rakyat ngikut aja sudah. Seumpama salah keputusan pemerintah, ya sudah dia yang tanggung, besok dia yang urusan dengan Allah. Kita cuma ngikut aja. Lagu lamun tepi acara-acara jamak kelema terbaran uruh jadi mesti. Nah, kalau kita sudah uruh begitu, saling caci apa, nah enggak dipandang kita oleh apa. Idza tasabat ummati safatat min aini, kalau umatku sudah bercerai-berai, pelai, pecah, maka semua enggak dipandang, wala dia ulama, wala dia ustaz, enggak dipandang oleh Allah. Maka supaya aman, kita satu aja sudah ikut apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Seumpama salah, nanti dia yang punya tanggung jawab dengan Allah. Kita selamat, dapat pahala, tetap dapat pahala. Insyaallah ya. Karena sifat seorang mukmin itu mudah diatur. Jangan kita jadi orang-orang disuruh ke sini susah, mudah diatur, suruh ke sini jalan. Itu sifatnya orang mukmin. Hayyin layyin, mudah tunduk, mudah diberi perintah. Ngotot, onde kumele, jemaah harus. Nah, itu bukan sifat orang muslim itu. Bukan sifat orang ini. Bukan berarti terus kita pro pemerintah, enggak. Memang seperti ini aturannya dalam kitab-kitab fikih. Urusan kapan puasa, urusan kapan puasa Dzulhijjah dan sebagainya, itu urusannya nanti, itu urusan pemerintah yang sudah atur, kita tinggal ngikut insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Paham insyaallah ya? Ya, insyaallah kalau kita kan aturan pemerintah puasanya Arafahnya besok, hari rayanya hari Ahad. Walaupun mungkin malam ini sudah kumpul berjamaah haji di Arafah. Insyaallah mudah-mudahan memberi kepahaman kepada kita untuk kita bisa mulai sampaikan. Salatullah salamullah